Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Plus Pagi dan kita kembali ke perbincangan kita mengenai persiapan kehamilan Anda. Dan tadi kita sudah dapat satu telepon dari Ibu Pratri ya mengenai mungkin anaknya dia hamil 5 bulan dan ini hamil yang ketiga ini katanya apakah perlu sesar lagi atau tidak, karena yang kedua itu ada yang sesar. Bagaimana dok jawabannya? Agak sedikit di luar topik ya. Tapi intinya gini, jadi persalinan normal setelah sekali melahirkan sesar itu masih dimungkinkan, Tetapi memang ada beberapa skor yang penilaian yang harus kita nilai. Namanya itu ada skor VBAC, vaginal birth after cesarean itu. Salah satunya berapa jarak dari persalinan kedua sama yang ketiga ini. Kira-kira berapa taksiran berat janin anak, ada atau tidaknya penyulit ketika mau melahirkan seperti kayak lilitan tali pusat atau letak plasenta, letak bayi semacam itu. Kalau itu terpenuhi, bisa dicoba untuk lahiran normal. Karena resiko persalinan normal sehabis melahirkan sesar adalah kemungkinan ruptur atau robek pada bekas jahitan yang sebelumnya. Seperti itu. Biasanya jarak ideal berapa lama, dok? Lebih 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Lebih 2 tahun. Oke. Nah, dokter mungkin bisa menjelaskan mengenai tahap-tahapan kehamilan. Apakah memang benar bahwa trimester pertama itu adalah yang paling riskan begitu, bisa mengalami keguguran? Iya, jadi di trimester pertama kan kehamilan dibagi dalam 3 trimester ya, 1, 2, dan 3. Trimester pertama itu memang masih rentan, kenapa? Karena istilahnya janin ini baru mau tumbuh, baru mau melekat di dalam rongga rahim. Jadi biasanya ya kayak tanaman, nah kalau akarnya belum kuat, resiko dia tercabut lebih besar. Makanya biasanya di trimester pertama juga orang lebih berhati-hati. Ditambah lagi gangguan kehamilan, seperti mual muntah itu cukup dominan di trimester pertama. Sehingga orang kadang-kadang susah makan, susah segala macam. Ya sedikit banyak itu dapat mengganggu pertumbuhan janinnya. Kalau sampai kayak dia muntah-muntah nggak bisa makan, janin ini kan dapat asupan makanan cuma dari ibunya. Betul. Nah itu juga bisa mempersulit gitu. Apa sih dok penyebab mual-mual pada saat hormon kehamilan? Jadi memang hormon kehamilan itu menyebabkan mual muntah. Semakin mual ibu-ibu ini, dia jadi pengen nggak mau makan. Semakin kosong lambungnya, semakin tinggi asam lambungnya. Jadi itu semakin hebat nanti dia muntah-muntah. Tapi biasanya hanya di semester pertama ya dok ya? Karena hormon kehamilan itu cuma sampai 3-4 bulan pertama. Dan kondisi ini memang disamakan dengan kehamilan pertama, kedua. Jadi apakah memang ini kondisi tidak selalu? Ada seorang wanita namanya hamil pertama muntah-muntah hebat. Hamil kedua belum tentu seperti itu. Beda-beda ya dok ya? Sebaliknya. Atau ada juga yang terus-terusan. Nah biasanya kalau dia sudah ada riwayat muntah-muntah, kita sudah harus jaga kesehatan lambungnya tuh. Gitu. Dia hindari makan asam dan pedas yang kira-kira dapat merangsang lambungnya, karena nanti bikin ini. Dok, tadi kita bicara soal tes-tes yang dilakukan ya sebelum kehamilan. Nah, ada tidak hubungan antara laju endap darah dengan susahnya seseorang untuk hamil, seorang wanita untuk hamil? Berbicara kekaitannya ACA barangkali ya? Masalah kekentalan darah? Iya. Oh jelas ada. Jadi kalau kekentalan darah itu, kalau darah kita kental, jadi flow-nya itu kan kurang bagus. Nah biasanya kalau ada orang darahnya kental sekali, resiko janinnya nggak berkembang tuh lebih besar. Karena asupan makanannya ya terhambat ya? Iya kan darah itu yang bawa makanan. Jadi akhirnya janinnya bisa meninggal. Nah biasanya kalau pasien dengan riwayat seperti itu biasa dikasih pengencer darah. Supaya darahnya lebih encer, flow-nya lebih bagus gitu loh. Tapi memang apakah benar dok bahwa kekentalan darah itu akan terjadi bagi ibu hamil di usia kehamilan yang mungkin sudah agak menua gitu? Oh ibunya usia tua? Ya ibunya maksudnya kehamilannya sudah masuk ke 6 bulan atau 7 bulan gitu. Apakah akan mengalami bisa aja ya, bisa aja. Tapi itu sebenarnya itu ada masalah tersendiri pada ibu tersebut. Biasanya kita sebut tuh ACA. Jadi ACA-nya tuh tinggi. Itu biasanya itu harus diterapi dulu tuh. Nah kadang-kadang pemeriksaan ACA ini sebenarnya mirip-mirip kayak torch. Idealnya diperiksa duluan. Cuman kadang-kadang itu diperiksa dalam suatu kepustakaan ditulis biasanya ketika sudah ada riwayat keguguran, baru hal-hal itu diperiksain. Jadi kalau ternyata ACA-nya tinggi, jadi sebelum hamil dikasih dulu obat untuk encerin darahnya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya memang pada saat waktu di akhirnya hamil, terus begitu darah itu masih mengental, apakah memang harus terus diberikan pengencer darah dok? Kalau ada orang seperti itu biasa dikasih terus sampai kehamilan kurang lebih 8,5 bulan. Tidak berbahaya untuk bayi? Tidak berbahaya.
justru lebih aman kan, biar aliran darahnya bagus kan. Oh, jadi memang tidak ada. Cuman pada saat mau melahirkan itu harus di stop. Karena takutnya nanti Bisa habis perdarahan, perdarahan melahirkan berdarah, darah nggak berhenti kan? Iya, iya, Karena iya. terlalu encer. Baik, Oke. baik, baik. Nah, kalau bicara mengenai asupan gizi, Dok, gizi apa yang sebaiknya diperlukan seorang ibu hamil? Kalau berbicara gizi pada umumnya intinya tuh yang 4 sehat 5 sempurna lah, ya kan? Susu apakah wajib? Susu boleh karena ada kalsium, tetapi tidak semua ibu hamil bisa Iya. bersahabat dengan rasa susu. Walaupun mungkin sebelumnya dia suka susu. Betul. Iya. Jadi barangkali susu itu bisa diganti dengan suplemen kalsium Oke. yang biasa dikasih sama dokter kandungan tuh, Iya. pil kalsium. gitu. Iya. Iya, iya. Tapi susu sih boleh-boleh aja. Cuman kalau tidak bisa, tidak harus. Dan Oke. tentunya satu lagi buah-buahan ya. Iya. Dia harus kaya serat dan mineral. Tapi tentunya. makanan seperti salad yang mentah begitu, apakah boleh? Nah, Sushi? Begini, berbicara masalah-masalah mentah, orang kadang-kadang kaitkan sama toksoplasma, ya kan? Oh, jangan makan yang mentah-mentah. Iya. Pemikiran orang mentah itu daging gitu ya, sapi umpamanya makan steak atau sate yang kurang matang, ya Iya. betul, itu harus hati-hati. Nah, satu lagi, salad, karedok, Iya. sayur-sayuran yang mentah, bukan gado-gado ya, Iya. yang Iya. tidak dimasak, itu juga harus hati-hati. Karena toksoplasma itu kan sebenarnya parasit yang berasal dari kotoran kucing. Ketika dia ada di perkebunan Ya. salada itu atau sayur-sayuran itu, Ya. tidak cuci bersih kita makan bisa masuk ke badan kita. Oke. Dan kalau perempuan itu berbahaya. Ya, Ya. baik, baik. Gitu Baik, loh. Dok. Terakhir nih, sebelum kita akhiri perbincangan kita, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada para ibu yang ingin mempersiapkan kehamilan dan apa yang paling penting mungkin diperhatikan? Ya, untuk generasi sekarang ya, ini menurut saya generasi di mana informasi itu sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Mestinya kehamilan itu harus jauh lebih baik dibandingkan orang-orang tuanya. Iya. Jadi jangan pernah lupa ketika sudah menikah, sebelum hamil, periksain dulu ke dokter lah minimal, Iya. sehingga Oke. kehamilannya nanti optimal gitu. Ya, Iya. ya, baik. Dan yang paling penting ya jangan hamil dulu sebelum nikah. Ya, betul sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak Baik. dokter atas informasinya dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk Anda semua yang ada di rumah. Iya, pemirsa, dan Metro Plus Pagi masih akan kembali setelah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.